saya Rika Foliana Rahmi. Saya mahasiswa Teknologi Informasi dari Universitas Lambung Mangkurat. Nah, jadi video ini saya buat untuk menganalisis dan menjelaskan perbedaan antara bahasa pemrograman Java dan bahasa pemrograman Kotlin. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu Java dan apa itu Kotlin. Nah, jadi Java ini adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang objek-oriented atau berorientasi objek dan multiplatform yang dirancang oleh James Gosling di Sun Microsystems pada tahun 1995. Java ini juga terkenal dengan slogan Write Once, Run Anywhere. Jadi Java dapat berjalan di berbagai perangkat yaitu seperti PC, Android, dan server melalui Java Virtual Machine. Keunggulan Java ini juga yaitu portabilitasnya tinggi, yaitu satu kode bisa berjalan di berbagai OS, ekosistem pustaka yang luas, dan didukung komunitas yang besar. Keunggulan utama Java ini yaitu pengembangan aplikasi web backend, aplikasi mobile, Android, perangkat lunak perusahaan, big data, dan IoT atau Internet of Things. Ya, jadi bahasa pemrograman Java ini merupakan bahasa pemrograman yang sangat populer. Jadi Java ini sering digunakan untuk aplikasi berskala besar dan sistem terdistribusi. Lalu apa itu Java Virtual Machine? Jadi Java Virtual Machine ini bertindak sebagai lapisan abstraksi tambahan antara platform Java dan perangkat keras mesin yang mendasarinya. Jadi, kode sumber Java ini hanya dapat berjalan di mesin yang telah menginstal Java Virtual Machine tadi di dalamnya. Sekarang kita beralih ke apa itu Kotlin. Jadi, Kotlin ini merupakan bahasa pemrograman juga yang modern, open source, dan bertipe statis yang dikembangkan oleh JetBrains. Jadi, Kotlin ini dirancang agar sepenuhnya interoperable dengan Java. Kotlin ini juga berjalan di atas Java Virtual Machine dan merupakan bahasa resmi untuk pengembangan aplikasi Android. Kotlin juga terkenal ringkas, aman, menghindari null pointer exception, dan mendukung pemrograman berorientasi objek maupun fungsional. Jadi bahasa pemrograman Kotlin ini juga sangat populer untuk pengembangan aplikasi Android serta aplikasi multiplatform di iOS, web, atau desktop. Nah, Kotlin ini juga menggunakan library-nya Java. Untuk keamanan kodenya, Kotlin ini memiliki sistem null safety bawaan untuk mengurangi crash aplikasi akibat kesalahan null. Kotlin ini dirilis secara resmi pertama kali pada Februari 2016 setelah pengembangannya dimulai pada tahun 2010. Jadi, untuk menganalisis perbedaannya, kita akan membuat codingan simple yang cukup untuk menampilkan hello world saja. Jadi kita akan membuat kedua codingannya lebih dahulu. Setelah codingannya selesai, baru kita akan analisis keduanya. Yang pertama, kita akan membuat kode untuk Java. Oke, kode untuk Java sudah. Sekarang kita akan membuat kode untuk Kotlin. Nah, jadi setelah dibuat kode untuk Kotlin dan Java, keduanya itu memiliki output yang sama, yaitu jadi kita akan melihat dan menganalisisnya lebih lanjut. Di sini kode untuk Kotlin dan di sini untuk Java. Nah, pertama mari kita lihat di Java. Nah, di Java ini saya tidak bisa langsung menuliskan perintah print line. Jadi saya harus membuat kelas terlebih dahulu karena seperti tadi Java itu menganut aturan strict object oriented. Nah, jadi setiap kode bahkan hanya untuk mencetak teks wajib dibungkus di dalam sebuah kelas. Nah, kemudian
Di sini saya membutuhkan metode public static void main. Nah, metode ini ialah entry point atau gerbang utama agar program saya bisa berjalan. Baru di dalamnya saya mengetik system out print line. Ya, di kode Java ini cukup panjang, banyak boilerplate code atau kode pengulangan yang harus kita tulis. Nah, bisa dilihat di sini, Java juga mewajibkan penggunaan titik koma di setiap akhir pernyataan atau statement. Jadi, misalnya terlewat penggunaan titik koma tersebut, maka program akan error saat dikompil. Nah, struktur komponen untuk Java ini menggunakan komponen class base. Jadi komponen utamanya adalah access modifier, static keyword, dan return type. Nah, Java ini juga bersifat verbose, artinya kita tuh harus menjelaskan secara detail apa yang kita inginkan dan apa yang ingin kita buat untuk program ini kepada mesin. Lanjut, sekarang mari kita bandingkan dengan Kotlin. Nah, jadi di sini saya cukup menulis kata kunci fun yang berarti function untuk membuat fungsi main. Nah, jadi Kotlin ini menggunakan function base. Jadi Kotlin ini memperkenalkan top level function. Dengan kata kunci fun, kita langsung bisa membuat fungsi tanpa harus membungkusnya dalam kelas seperti di Java. Jadi Kotlin ini mengizinkan kita untuk menaruh meja dan kursi di halaman yang kosong tanpa harus kita membangun rumahnya. Nah, Kotlin ini secara default sudah bersifat public. Karena Kotlin ini menggunakan top level function tadi, kita tidak membutuhkan kata static seperti di Java. Dan kita tidak perlu menuliskan kata void karena Kotlin ini menanganinya secara otomatis di balik layar. Dan di versi Kotlin modern, parameter ini bahkan bisa dihilangkan jika kita tidak memerlukannya. Nah, behavior utama Kotlin ini ialah mengurangi boilerplate atau kode yang berulang dan wajib ditulis meski tidak berhubungan langsung dengan logika utama. Jadi dengan menggunakan fun tadi, Kotlin ini ingin developer langsung fokus pada apa yang ingin dilakukan oleh program. Misalnya mencetak hello world tadi, tanpa harus melakukan ibaratnya kayak upacara pembukaan yang panjang seperti di Java. Nah, bisa juga dilihat di sini. Jadi, sintak untuk Kotlin itu jauh lebih bersih, lebih singkat, dan tidak membutuhkan titik koma seperti di Java. Kotlin ini juga tidak membutuhkan perintah system out seperti di Java, jadi cukup print line saja. Nah, seperti yang saya bilang tadi, Kotlin ini hanya cukup menampilkan perintah print line saja. Nah, tapi ada fakta behavior dari bahasa pemrograman Kotlin, yaitu meskipun bahasa pemrograman Kotlin ini terlihat berbeda, lebih ringkas dan lebih pendek, tetapi di balik layar, Kotlin ini sebenarnya memanggil kode Java juga. Jadi, fungsi print line di Kotlin ini cuma sebagai pembungkus atau wrapper. Jadi, saat kode Kotlin ini dikompil atau diterjemahkan agar bisa dijalankan oleh mesin, yaitu Java Virtual Machine, nah, Kotlin ini secara otomatis mengubah kata print line menjadi system out print line milik Java. Terus seperti yang saya bilang tadi, titik koma di Kotlin ini cuma bersifat opsional, tidak wajib. Itu dilakukan untuk membuat penulisan kode itu lebih cepat dan lebih bersih. Nah, untuk struktur komponen Kotlin ini menggunakan function base. Jadi komponen utamanya itu ialah keyword fun yang lebih ringkas. Kotlin ini juga bersifat pragmatis, jadi Kotlin ini membuang kode-kode yang nggak perlu. Nah, jadi kesimpulan keduanya yaitu secara perilaku mesin, baik Java maupun Kotlin itu sebenarnya mengeksekusi perintah yang sama. Tetapi bedanya Java ini menuntut kita untuk menulis struktur kode yang lebih lengkap, detail, dan eksplisit. Nah, berbeda di Kotlin, jadi Kotlin ini justru menyembunyikan kerumitannya agar penulisan kode ini jauh lebih cepat, terapi, dan ringkas. Oke, mungkin sampai di sini saja penjelasan dari saya mengenai penjelasan perbedaan antara bahasa pemrograman Java dan bahasa pemrograman Kotlin. Terima kasih sudah menonton.